Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Setelah memeluk agama Islam, oleh Rasulullah SAW, namanya diganti menjadi Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Abdullah kemudian digelari Abu Bakar As-Siddiq yang artinya Abu, Bapa, dan Bakar, pagi. Gelar itu diberikan karena beliau merupakan orang dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan kepadanya karena beliau orang yang senantiasa membenarkan segala tindakan Rasulullah SAW, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar terkenal memiliki kemampuan kuat dan hati keras. Beliau seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dermawan, pandai, serta tidak pernah memutuskan sesuatu perkara manakala perkalanya belum jelas, sehingga dipertimbangkan dengan matang terlebih dahulu. Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan beberapa usaha dan mencapai beberapa prestasi. Memerangi kaum murtad. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat. Walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh, suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kematian Nabi Muhammad SAW menjadi alasan mereka sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Dengan Islamnya seorang kepala suku, berarti dia kehilangan kekuasaan atas rakyatnya, sebab kepala suku itu harus tunduk pada hukum Islam. Para kepala suku yang masih lemah iman tersebut kemudian mempelopori gerakan ridho. Sebagai kaum murtad, ada yang menerima ajakan damai tersebut dan kembali tunduk kepada hukum Islam. Namun, ada juga yang tidak mau berdamai dan memilih berperang. Mereka dipimpin oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar. Al-Quran tertulis dalam berbagai benda yang berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilaksanakan atas saran Umar bin Khattab yang saat itu menjadi penasihat utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merasa enggan melakukan tugas ini karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkannya. Akan tetapi, Umar bin Khattab mengemukakan beberapa alasan. Salah satunya adalah banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam perang Yamamah. Beliau menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin proyek mulia itu. Zaid bin Sabit adalah sekretaris Rasulullah SAW semasa hidupnya. Jika ada wahyu yang turun, Zaid bin Sabit menulisnya dengan bimbingan Rasulullah. Wahyu tersebut kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Selain itu, ada juga sahabat yang menyalinnya ke pelepah kurma, bebatuan, atau tulang belulang. Mereka lalu mengajarkannya kepada kaum muslimin di daerah lain. Setelah usaha pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf itulah yang menjadi pedoman pembelajaran Al-Quran kepada segenap kaum muslimin saat itu. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab dan salah seorang istri Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah perluasan wilayah Islam. Wilayah yang menjadi penyebaran Islam adalah wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Persia menguasai wilayah yang luas meliputi Irak, bagian barat Suriah, Syam, dan bagian utara Jazirah Arab.
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan 2 panglima untuk mendudukan wilayah tersebut, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah. Mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Peperangan ini dihentikan setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah. Ia diperintahkan untuk membantu pasukan Muslim yang mengalami kesulitan menghadapi pasukan Bizantium. Pasukan Islam ketika itu berjumlah 18.000 orang. Adapun pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Menghadapi jumlah yang sangat besar itu, pasukan Muslim mengalami kesulitan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Syam. Khalid bin Walid kemudian melakukan perjalanan bersejarah selama 18 hari. Pertempuran akhirnya pecah di pinggir Sungai Yarmuk. Khalid bin Walid kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Peperangan ini akhirnya berhasil dimenangkan pasukan Muslim.